La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam والذي أمرنا بإقامة شعار دين الإسلام بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأركان الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والأنام اللهم صل على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala yaqul kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'u wal 'atshu. Alhamdulillah, perjalanan waktu telah mengantarkan kita pada malam yang ke-9 di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, maghfirah dan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan kita sebagai umatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan kekuatan istiqomah untuk terus menjalankan sunnah-sunnahnya, dan pada hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, ayat yang paling populer yang sering dibacakan di bulan Ramadan ini, yaitu ayat tentang puasa, tentang shaum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam wallahu a'lam bimuradih. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam. Kutiba bermakna diwajibkan, faradha. Diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, melaksanakan shiyam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti telah diwajibkan 'alal ladzina, kepada orang-orang, bermakna umat-umat terdahulu, min qablikum, sebelum kalian, sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti telah diwajibkan syariat puasa ini. Jadi puasa termasuk daripada syariatul qadimah, syariah yang terdahulu yang telah diwajibkan bukan hanya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga kepada umat sebelum Nabi kita Muhammad. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini menggunakan kalimat la'alla. Di dalam kaidah bahasa Arab, la'alla bermakna taraji, yaitu kalau diartikan dalam bahasa kita yaitu mudah-mudahan. Kalau maknanya adalah la'alla taraji atau mudah-mudahan, berarti ada yang berhasil dalam melaksanakan ibadah puasa ini, dan ada juga orang yang gagal dalam melaksanakan ibadah shaum ini. Sehingga Rasul menyatakan
bagi orang-orang yang berhasil dalam melaksanakan ibadah shaum ini, ibadah puasa Ramadan ini, Rasul menyatakan man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa, dalam redaksi lain man qoma ramadhana, barang siapa melaksanakan qiyam Ramadan iman dan ihtisaban, atas dasar iman dan ihtisab, karena Allah Ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ketika lebaran, ketika 1 Syawal, itu dikatakan kayoma wadarsu'muhu, seperti bayi yang baru dilahirkan yang tidak sedikit pun dosa yang ada dalam dirinya. Itu bagi orang yang berhasil dalam melaksanakan ibadah shaumnya. Kemudian Rasul juga menyatakan kepada siapa? Kepada orang yang gagal dalam melaksanakan ibadah shaumnya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'u wal asu. Kam bimakna khabariyah, artinya banyak sekali. Siapa? Min shaimin, orang yang melaksanakan ibadah shaum, laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Puasanya hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Hikmatul tasyri'nya tidak didapat. Illal ju'u wal asu, kecuali dia mendapatkan lapar dan haus saja. Jadi ini Rasul menyatakan kepada siapa? Kepada orang yang gagal dalam melaksanakan ibadah shaum Ramadannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana orang yang berhasil dalam melaksanakan ibadah shaumnya? Para ulama menjelaskan paling tidak ada beberapa hal yang harus dilakukan kalau ingin puasa kita itu berhasil, sukses. Kayak mau ada seumuh tadi, atau ghufira lahu ma taqaddama min dzambih tadi. Yang pertama adalah melaksanakan syarat dan rukun puasa itu sendiri. Jadi insya Allah semuanya memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini. Kita orang yang beragama Islam, kemudian kita sudah mukallaf, kemudian tidak ada hal-hal yang bisa atau membolehkan kita tidak melaksanakan ibadah shaum yang dihukumi secara syar'i. Tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan safar, itu insya Allah memenuhi syarat semuanya, baik syarat sahnya maupun syarat wajibnya. Kemudian yang kedua, melaksanakan rukun-rukun shaum. Rukun shaum sebagaimana kita ketahui dalam aturan fikih ada dua. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah al-imsak anil muftirati, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi rukunnya dua. Yang pertama adalah niat. Niat adalah faslus syai', bermaksud melaksanakan satu pekerjaan. Kalau bahasa Sundanya ada kretek niat dalam hati kita untuk melaksanakan ibadah shaum besok harinya. Kemudian para ulama fikih menjelaskan tentang 3 syarat supaya niat itu terpenuhi. Yang pertama adalah at-tabyid. Niat itu pada malam hari. Jadi malam itu rentang waktunya panjang, dari mulai maghrib sampai terbit fajar, sampai subuh. Nah itu tempatnya niat. Waktunya niat adalah dari mulai terbenam matahari waktu maghrib sampai dengan waktu fajar tadi. Apakah kita selesai taraweh, bahkan selesai kita berbuka, kemudian kita niat untuk melaksanakan ibadah shaum pada besok harinya, itu sudah sah. Atau ketika selesai kita makan sahur, yang penting adalah niat. Kemudian niat itu di dalam hati. Jadi pekerjaan hati niat itu. Kalau hanya lisan saja, nawaitu shauma ghadin dan seterusnya, diucapkan lisan tanpa kretek dalam hati kita, ya tetap itu tidak sah niat kita. Jadi an-niyatu fil qalbi, niat itu ada di dalam hati. Kemudian syarat niat yang kedua adalah at-tikrar, mengulang-ulang. Setiap malam kita wajib mengulang niat itu. Dalam mazhab Syafi'i yang kita anut. Tetapi ada keringanan dari mazhab Maliki
yang menyatakan bahwa boleh kita niat sabulanan. Apakah di awal puasa 1 Ramadan kita niat 1 bulan. Nawaitu sama jami syahr Ramadana hadisanati fardhon lillahi ta'ala. Boleh seperti itu. Niat saya puasa nawaitu sama jami syahr Ramadan. Niat saya puasa seluruh bulan Ramadan. Tahun ini fardhu karena Allah Ta'ala. Itu boleh. Jadi walaupun mungkin kita lupa 1 hari atau 2 hari, tetapi sudah tercover dengan niat di awal atau mungkin juga di pertengahan. Kita sudah di pertengahan ini, tanggal 9 misalkan sudah kadung masuk waktu, tetapi kita tidak ingin supaya tetap sah puasa kita walaupun lupa, bisa di cover dengan niat tadi. Nawaitu soma jami'i syahr Ramadhana hadisanati fardhu lillahi ta'ala. Niat saya puasa seluruh bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Jadi yang penting niat di dalam hati. Kemudian tadi menentukan jenis ibadah puasanya, syarat yang ketiga. Jadi niat puasa bulan Ramadan besok hari, atau tadi niat ke dalam mazhab Maliki itu boleh niat 1 bulan. Kemudian yang kedua adalah rukun yang kedua adalah al-imsaku, menahan diri dari hal-hal yang batalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Jadi waktunya sebetulnya ada terbit fajar. Di Indonesia ada kearifan lokal yang dipatuakan para ulama Indonesia, ada yang disebut dengan waktu imsak. Itu waktunya adalah 10 menit. Nah, itu adalah sebetulnya ihtiyat, kehati-hatian daripada ulama kita supaya jangan sampai ketika kita masih makan atau minum ternyata sudah masuk waktu fajar. Ihtiyat bagus saja sebetulnya. Jadi tidak usah diributkan, dan itu adalah sebetulnya ya lebih baik kita laksanakan. Karena apa? Lil ihtiyat, kehati-hatian. Jadi al-imsaku, menahan diri dari hal-hal yang batal puasa di mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Jadi kalau ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi syarat dan rukunnya terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah kaful jawarih anil asam, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Jadi jaga seluruh panca indera kita dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu syarat yang kedua kalau kita ingin puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, makbul. Kemudian syarat yang ketiga adalah melaksanakan sunnah-sunnah puasa. Tilawatul Quran misalkan, itu adalah bagian daripada sunnah-sunnah puasa kita. Memperbanyak bacaan Quran, kemudian memperbanyak salat-salat sunnah, kemudian juga memperbanyak infak dan sedekah di bulan Ramadan ini, kemudian juga memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian daripada sunnah-sunnah puasa yang harus dilaksanakan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, bahwa puasa kita itu ada yang diterima dan ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya adalah orang-orang yang tadi melaksanakan syarat dan rukun puasa sah dari sisi fikihnya, kemudian mencegah dia dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kaful jawarih anil asam, jadi menjaga dirinya di perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa kita, membatalkan pahala puasa kita, kemudian melaksanakan sunnah-sunnah puasa. Kemudian puasa yang gagal adalah yang paling tidak itu dia melaksanakan syarat dan rukunnya sah secara fikih, tetapi dia tidak bisa mencegah dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia tidak bisa mencegah dirinya dari hal-hal yang membatalkan pahala puasanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.